Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 setelah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Maksar Skapoh STH, Ketua Majelis Jemaat GBB Garis Pulau Gebang, Jakarta. Jemaat yang terkasih, peribadahan yang kita selenggarakan baik secara online maupun offline adalah ungkapan iman yang meresponi karya perbuatan Allah yang telah memberkati perjalanan kehidupan kita di sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan pagi ini masih dalam ketaatan kita mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kita patut bersyukur karena peribadahan ragawi di gereja kita telah dapat dilaksanakan dengan sikap dan tatanan kenormalan baru. Pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini memang mengguncang kehidupan dunia. Namun iman percaya dan keteguhan hati kita sebagai umat Allah tak akan goyah setapak pun. Biarlah kita semua terus memuji Allah dengan suara nyaring sambil mengingat segala kebaikan Allah kepada kita. Segala sesuatunya Tuhan tetapkan indah pada waktunya. Jemaat sekalian, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita terambil dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 yang menyatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Umat Tuhan, dengan rendah hati dan rasa syukur, mari kita naikkan doa hari ini. Kita berdoa. Allah yang rahmani dan rahimi, di dalam keagungan cinta kasih Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi teduh di hari baru yang kami jelang dengan penuh damai sejahtera-Mu. Kami percaya ada kesempurnaan berkat-berkat-Mu yang Kau sediakan atas hidup kami, sehingga layaklah hati, jiwa, dan roh kami sujud sembah di Kau dalam roh dan kebenaran. Kami juga bermohon pengasihan dan pengampunan-Mu atas setiap perbuatan dosa yang mengikuti pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Hanya di bawah bimbingan-Mu saja kami menyadari siapa diri kami yang sesungguhnya, sebab dengan sabar dan penuh kasih Engkau menyatakan dosa dan kesalahan kami, serta menunjukkan kembali jalan kebenaran yang harus kami tempuh sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Teguhkan dan kuatkan hati kami untuk bertahan dalam kesetiaan iman sekalipun berbagai tekanan persoalan hidup harus kami hadapi, khususnya di masa pandemi COVID-19 yang berdampak dalam seluruh bidang kehidupan sosial ekonomi. Kami percaya hanya dengan anugerah-Mu semata kami dapat merasakan aliran rahmat-Mu, penuhi sungai sukacita jiwa dan roh kami. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita pada pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur limpah terima kasih atas kasih dan cinta Tuhan bagi kami anak-anak-Mu yang saat ini Bapa di surga boleh Tuhan perkenankan untuk kami beribadah di hari-Mu yang kudus di minggu pagi hari ini. Walaupun kami saat ini terpisah, jemaat berada di rumah, dan kami sebagai pelayan-pelayan berada di gedung gereja ini. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami percaya teknologi ini juga Tuhan pakai sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan untuk meneruskan berita sukacita. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau mengurapi kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau sucikan hati kami dan perlengkapi akal budi kami, supaya kami tidak saja mampu untuk mendengar, tapi dapat juga mengerti, menghayati, dan mempedomani firman Tuhan ini dalam seluruh hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yaitu kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah luring pada pukul 9 pagi ini dilaksanakan selain ibadah minggu tatap muka, tapi juga dilaksanakan ibadah peneguhan sidi bagi calon-calon sidi baru. Ada 4 calon sidi baru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya di dalam tata ibadah pagi hari ini, kalau secara luring temanya itu berkaitan dengan peneguhan sidi, yaitu hargailah pilihan Allah atas diri kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sementara dalam ibadah online atau ibadah daring ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus yang menjadi tema kita dalam khotbah secara daring atau secara online, itu bersama Tuhan ada damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kitab Ulangan ini, mungkin jemaat akan bertanya, kenapa isi daripada kitab Ulangan ini sama dengan kitab Keluaran? Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana judul kitabnya yang bernama Ulangan, memang saudara-saudara, isi daripada kitab Ulangan ini memang menceritakan kembali peristiwa bagaimana bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan di Mesir sampai menuju tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa mesti diulang? Saudara-saudara, sejarah itu perlu. Jadi sejarah, saudara-saudara, itu diperlukan supaya untuk di kemudian hari, saudara-saudara yang kekasih, pengalaman-pengalaman itu menjadi guru yang baik untuk hidup dan kehidupan ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalannya kenapa mesti diulang? Ini bukan hanya sekedar mengulang sejarah bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir sampai ke tanah Kanaan. Bukan hanya mengulang sejarah, tetapi saudara-saudara yang kekasih, dikandung maksud sesungguhnya. Pengulangan ini, saudara-saudara yang kekasih, mau mengingatkan khususnya bangsa Israel yang saat hal ini ditulis, saudara-saudara yang kekasih, ini bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sebagian besar saudara-saudara yang akan masuk tanah Kanaan ini adalah generasi yang baru. Generasi yang baru ini, saudara-saudara yang kekasih, generasi yang tidak tahu cerita tentang karya Allah yang besar, yang dahsyat itu, sewaktu di Mesir, sewaktu mereka dalam perjalanan di padang pasir, sampai di tanah Moab, sampai di pintu gerbang menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini bukan hanya sekedar mengulang sejarah bangsa Israel, tapi ini saudara-saudara dikandung maksud supaya generasi yang baru ini, saudara-saudara yang kekasih, itu memperbaharui janjinya. Memperbaharui janjinya. Dengan pengulangan yang disampaikan oleh Musa ini, saudara-saudara yang kekasih, mau memperlihatkan bagaimana Yahweh itu Allah yang dahsyat, Allah yang besar itu. Sehingga mau mengatakan saudara-saudara, ini mau menceritakan sesungguhnya sejarah Allah di dalam sejarah bangsa Israel. Atau tepatnya sejarah karya penyelamatan Allah di dalam sejarahnya umat Israel atau bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab ini saudara-saudara memang berisi pidato perpisahan Yosua dengan bangsa Israel. Sebab setelah ini saudara-saudara yang kekasih, Musa digantikan oleh abdinya sendiri yang Tuhan pilih, yaitu Yosua. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Musa tidak diperkenankan Allah untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih, Musa kemudian memberikan pesan-pesan yang terakhir tentu, atau pidato perpisahan. Sebelum ia harus menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada abdinya sendiri, yaitu Yosua. Dan ini saudara-saudara sudah berada di dataran Moab. Tanah perjanjian itu sudah kelihatan di depan mata. Tapi karena Musa, saudara-saudara yang kekasih, berbuat kesalahan di saat-saat terakhir, saudara-saudara yang kekasih, bukan saja ketika kesalahan di Mara dan di Meriba, tetapi juga saudara-saudara di saat-saat terakhir, Musa itu seolah-olah mengklaim bahwa perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian itu karena sejarahnya dia, atau karena kepemimpinannya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, Musa harus digantikan dengan Yosua. Kalau kita memperhatikan saudara-saudara yang kekasih dalam cerita, bahwa Musa kemudian tiba-tiba matilah dia, lalu kemudian dikuburkan dan tidak tahu di mana tempat kuburannya. Dengan kata lain saudara-saudara yang kekasih, supaya bangsa itu tidak mengkultuskan Musa. Walaupun saudara-saudara yang kekasih, ada banyak tentu pengorbanan tenaga pikiran, jasa-jasanya bagi bangsa Israel. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, harus dilihat Musa hanya sebagai alat dalam tangan Tuhan. Dia bukanlah subjek. Dia objek, saudara-saudara. Subjeknya itu adalah Tuhan Allah sendiri di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pembacaan kita tadi, saudara-saudara yang kekasih, Musa sebenarnya mau mengingatkan, karena tinggal selangkah lagi saudara-saudara sampai ke tanah perjanjian. Saat itu Musa menyampaikan pidato perpisahan itu berada di dataran Moab. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dua hal yang mau Musa sampaikan kepada bangsa Israel, khususnya generasi yang baru tersebut. Yang pertama, saudara-saudara yang kekasih, generasi atau umat yang akan memasuki tanah perjanjian, pertama dia harus diperhadapkan dengan Sungai Yordan. Tantangan yang pertama itu adalah Sungai Yordan. Setelah melewati Sungai Yordan, saudara-saudara yang kekasih, yang kedua,
bangsa Israel ini akan menghadapi satu bangsa yang sangat besar, yang sangat kuat, yang sangat hebat. Orang-orangnya tinggi-tinggi, besar-besar, saudara-saudara yang kekasih. Nah, itu disebut, saudara-saudara, adalah bangsa Enak. Jadi bangsa Enak ini, saudara-saudara, mempunyai perawakan yang tinggi-tinggi besar badannya. Dan mereka, saudara-saudara yang kekasih, sangat kuat sekali fisiknya, tubuhnya, saudara-saudara yang kekasih. Jadi dua hal inilah, saudara-saudara, yang diingatkan oleh Musa kepada generasi yang akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Musa dengan tegas dia katakan, dengarlah hai Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bangsa yang lebih besar, bangsa yang lebih maju peradabannya, saudara-saudara yang kekasih. Lalu dikatakan juga, saudara-saudara, kubu-kubunya sampai ke langit. Itu berarti sistem pertahanannya, saudara-saudara, jauh lebih maju, saudara-saudara. Jauh lebih solid. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tetapi sebelum sampai memasuki tanah Kanaan, tantangan yang pertama tadi, saudara-saudara, adalah melewati sungai Yordan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman Musa sebenarnya sudah pernah bangsa ini melewati sungai. Sama juga, saudara-saudara yang kekasih. Tetapi kan ini generasi yang baru. Generasi yang tidak lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana, saudara-saudara, karya spektakuler daripada Tuhan Allah tersebut. Ketika terjadi tulah-tulah, mujizat-mujizat, waktu di tanah Mesir, saudara-saudara yang kekasih, generasi yang baru ini hanya dengar-dengar cerita. Jadi mereka, saudara-saudara yang kekasih, tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyeberangi sungai Yordan, saudara-saudara yang kekasih, sekalipun mereka pernah mendengar cerita ini, tetapi ini dimaksudkan oleh Musa supaya mereka benar-benar meyakini, saudara-saudara, kedahsyatan kuasa Allah itu bukan saja di dalam pikiran pengetahuan mereka, tapi supaya mereka menghayati, saudara, sungguh bahwa Allah Yahweh itu, saudara-saudara, bukan hanya dalam sejarah, tapi Allah Yahweh itu, saudara-saudara, berkarya bukan hanya dahulu, tapi kini dan akan datang juga. Terus dia berkarya juga di dalam kehidupan bangsa pilihan Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah mereka mampu untuk menyeberangi sungai Yordan tersebut, saudara-saudara, maka tantangan yang kedua itu adalah bagaimana mereka harus mengalahkan bangsa Enak ini, saudara-saudara. Bangsa yang lebih maju, saudara-saudara yang kekasih, peradabannya sudah lebih tinggi, saudara-saudara yang kekasih. Mereka bukan hanya pintar-pintar, tetapi juga perawakannya, saudara-saudara yang kekasih, postur tubuhnya yang tinggi besar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu saudara-saudara yang kekasih, ini bukan tantangan yang biasa. Sebab lawan yang dihadapi, saudara-saudara, yang harus dikalahkan ini adalah justru sudah banyak pengalaman. Selain mereka menguasai medan perang sendiri, tetapi dalam segi pertahanan militer, saudara-saudara yang kekasih, tentu mereka jauh lebih maju di dalamnya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah meyakinkan bahwa Allah itu bukan hanya berkarya pada waktu di Mesir,
bukan hanya berkarya pada waktu perjalanan di padang pasir. Tapi Allah yang mereka sembah ini adalah Allah yang juga berjanji kepada generasi yang baru. Allah yang juga menyertai generasi yang baru tersebut. Asalkan mereka setia, mereka taat dan mereka mengimani Allah Yahweh ini. Perhatikan saudara-saudara pada ayat yang ketiga. Dikatakan, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu. Laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada teks ini saudara-saudara yang kekasih, ini mau meyakinkan bahwa Allah akan menjamin bangsa ini sekalipun harus berhadapan dengan bangsa yang lebih hebat, yang lebih jago saudara-saudara yang kekasih dalam berperang. Apa itu jaminan yang diberikan saudara-saudara oleh Tuhan Allah? Allah akan berjalan di depan saudara-saudara yang kekasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, musuh itu ada di depan, bukan musuh ada di belakang. Nah, kalau Tuhan berjalan di depan, itu berarti saudara-saudara yang kekasih, Tuhan itu sendiri yang akan berhadapan dengan musuh, dengan bangsa enak ini. Dan Tuhan Allah sendirilah yang akan menghalau. Tuhan Allah sendirilah yang akan berperang melawan bangsa enak ini. Dan Tuhan Allah sendiri saudara-saudara yang kekasih, yang akan mengalahkan bangsa enak ini. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Allah bukan hanya bercerita tentang kekuasaannya pada waktu yang dahulu. Tuhan Allah juga saudara-saudara yang kekasih menyertai juga generasi yang baru ini. Tuhan Allah saudara-saudara menjamin juga kehidupan daripada generasi yang baru ini. Asalkan mereka sungguh-sungguh mentaati, asalkan mereka benar-benar berimankan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan ini, saudara-saudara yang kekasih, kita diingatkan dalam hidup dan kehidupan beriman kita. Tantangan dan rintangan itu saudara-saudara pasti ada. Bahkan tantangan dan rintangan ini bisa saja silih berganti seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka menghadapi sungai Yordan, saudara-saudara yang kekasih. Dan kita tahu saudara-saudara yang kekasih, pengalaman yang lampau ketika umat diperhadapkan dengan sungai Yordan, mereka marah-marah kepada Musa. Mereka saudara-saudara yang kekasih mengatakan lebih baik kami mati di tanah Mesir daripada mati di sungai ini. Tapi saudara-saudara yang kekasih, Allah sendiri yang menyertai Musa melalui tongkatnya bisa membelah. Lalu kemudian berjalan saudara-saudara di antara air yang ada di sebelah kiri kanan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Hal ini nanti terjadi, saudara-saudara yang kekasih, akan dijalani oleh Yosua. Yosua lah nanti saudara-saudara yang kekasih yang akan memimpin bangsa Israel generasi yang baru ini, saudara-saudara. Mereka dengan memikul tabut perjanjian, lalu kemudian bersama-sama dengan arak-arakan dari ke-12 suku, lalu kemudian seluruh bangsa Israel berjalan di belakang tabut perjanjian dan perwakilan suku-suku. Lalu kemudian saudara-saudara yang kekasih, mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, diperhadapkan dengan tantangan dan rintangan saudara-saudara yang kekasih. Seringkali kita lupa. Kenapa saudara-saudara yang kekasih? Ketika kita diperhadapkan tantangan, kita terlalu fokus pada masalah.
Kita fokus saudara-saudara yang kekasih pada tantangan tersebut. Kita lupa saudara-saudara yang kekasih cerita yang lama tersebut. Cerita ketika bangsa ini sampai di tanah perjanjian. Ketika bangsa ini sampai di sungai Yordan, saudara-saudara yang kekasih. Bukankah itu karena kasih Allah di dalamnya? Bukankah karena itu campur tangan Tuhan Allah di dalamnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, kembalilah saudara-saudara melihat karya-karya Allah yang lampau itu. Jangan dibiarkan atau dihapus begitu saja karya Allah itu. Sebab itu akan mendorong kita, membuat orang percaya mempunyai pengharapan, mempunyai rasa optimisme ketika diperhadapkan dengan tantangan. Bahwa Allah yang sama waktu di Mesir itu, yang akan juga menuntun, bahkan berjalan di depan menghadapi sungai Yordan dan menghadapi juga bangsa Enak tersebut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sehingga bagi kita saudara-saudara yang kekasih, tantangan dan walaupun itu silih berganti, sama seperti pada bangsa Israel ini, saudara. Setelah melewati sungai Yordan, lalu kemudian mereka diperhadapkan dengan bangsa Enak, bangsa yang tangguh saudara-saudara dalam berperang tersebut. Tapi perhatikan saudara-saudara yang kekasih, bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Allah turut bekerja saudara-saudara yang kekasih. Ketika umat dalam kesetiaan mengarahkan fokus, bahkan juga saudara-saudara yang kekasih, senantiasa dengar-dengaran dan taat, sehingga bangsa Israel boleh memenangkan dalam pertarungan melalui bangsa Enak ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, gereja saudara-saudara yang merupakan persekutuan tubuh Kristus, ketika diperhadapkan dengan tantangan COVID-19, apakah kemudian saudara-saudara yang kekasih, kemudian kita tidak dapat berbuat apa-apa? Kemudian saudara-saudara yang kekasih, apakah kita tinggal diam saja pasrah? Atau gereja saudara-saudara yang kekasih menunggu sampai ada vaksin, baru kemudian gereja itu berbuat melayani umat di dalamnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini saudara-saudara yang kekasih, kita diingatkan bahwa lihatlah karya Allah yang dahulu tersebut. Karya Allah yang besar, yang memimpin kita sampai saat ini. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, ketika kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kemudian jangan sampai kemudian saudara kita tidak dapat berbuat apa-apa di dalamnya. Bahwa Allah kita jauh lebih besar daripada COVID-19 ini. Dia bisa saudara-saudara yang kekasih, kalau dia mau saudara-saudara, dia bisa segera bertindak. Tapi pasti saudara-saudara ada pembelajaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui COVID-19 ini. Supaya kita juga saudara bertahan untuk kita belajar menahan diri saudara-saudara yang kekasih. Untuk kita belajar tabah dalam menghadapinya. Sambil saudara-saudara yang kekasih dalam ketabahan itu, kita kreatif saudara-saudara. Kita juga saudara-saudara yang kekasih didorong lewat tantangan-tantangan. Selalu ada peluang-peluang juga yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, tidak mungkin saudara-saudara, di tengah-tengah ketidakmungkinan ada saja kemungkinan-kemungkinan yang Tuhan bisa siapkan bagi kita yang berjuang saudara-saudara. Bukan tinggal diam saja menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, belajar daripada bangsa Israel ini. Ternyata saudara-saudara, Tuhan itu lebih dulu saudara-saudara yang kekasih. Dia lebih dulu berjalan di depan. Sebelum kita saudara-saudara yang kekasih melakukan gerakan-gerakan kita. Sebelum kita melakukan aksi-aksi kita, Tuhan sudah ada di depan. Tuhan tahu saudara-saudara yang kekasih apa yang kita gumuli. Dia tahu, makanya dia sendirilah yang menyingkirkan tantangan-tantangan itu. Asalkan betul-betul saudara-saudara yang kekasih kita fokus kepadanya, kita menyerahkan diri saudara-saudara yang kekasih dalam kesetiaan dan ketaatan. Saudara-saudara, dalam cerita ini selanjutnya saudara-saudara yang kekasih, sambil Yosua itu saudara-saudara, Yosua itu saudara-saudara memberikan pengintaian
ya kepada suku-suku yang ada di tanah Kanaan itu, saudara-saudara yang kekasih. Selanjutnya, saudara-saudara, Yosua menyusun strategi, saudara. Dia tidak pasrah begitu saja, menyerah kepada nasib atau takdir karena melihat kekuatan yang tidak berimbang, saudara-saudara yang kekasih. Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, adalah Tuhan bukan hanya untuk leluhur mereka, tapi Tuhan untuk generasi yang saat itu, saudara-saudara yang kekasih, diperhadapkan dengan realita di dalamnya. Marilah saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara yang kekasih, kita juga belajar daripada bangsa Israel yang tidak kenal menyerah karena dia tahu bahwa Allah Yahweh itu adalah jauh lebih besar daripada segala tantangan dan rintangan. Kita pun juga, saudara-saudara yang kekasih, harus memiliki juga pemahaman yang sama, bahwa Allah kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus tentu jauh lebih besar daripada COVID-19 ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Amin. Jemaat, silakan berdiri. Bersama-sama gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami Bapa di surga, agar ketika kami diperhadapkan dengan segala tantangan dan rintangan dalam perjalanan kehidupan kami Bapa, yang mungkin saja tidak pernah berhenti dan silih berganti, tapi biarlah ya Tuhan, sebagaimana bangsa Israel diingatkan oleh Musa, supaya mereka kembali melihat kalau mereka ada sampai saat itu berada di tanah Moab, kalau mereka berada
berhadapan dengan Sungai Yordan, bukankah itu karena kasih karunia Allah? Ya Tuhan Bapa di surga, ketika kami pun diperhadapkan dengan tantangan dan rintangan, bahkan ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang banyak mengguncang segala sendi-sendi kehidupan ini, khususnya Bapa di surga dampak ekonominya. Tapi biarlah Bapa di surga kami menengok ke belakang, bahwa masih banyak karya-karya Tuhan yang jauh lebih dahsyat, yang menolong mengangkat umat, yang menyelamatkan umat. Dan karena itu Bapa di surga, biarlah kami fokus pada karya kuasa Allah yang besar, yang kami imani bahwa karya Allah tidak dapat ditandingi dengan pandemi COVID-19. Demikian juga Bapa di surga, gerejamu sebagai tubuh Kristus. Kami percaya Bapa di surga, walaupun terganggu dalam penata layanannya, tapi tidak berarti bahwa gerejamu tidak dapat berbuat apa-apa. Masih ada tangan Tuhan yang dapat mengangkat kehidupan umat di tengah-tengah ketidakmungkinan. Ada kemungkinan karena Kristus yang bangkit tersebut memberikan pengharapan-pengharapan, sambil kami yakin dalam pengharapan yang berjuang tersebut ada saja peluang-peluang untuk hidup dan kehidupan anak-anakmu di dalamnya. Karena itu Bapa di surga, biarlah kami tidak menyerah dengan keadaan, tapi kami boleh Tuhan buka akal pikiran kami, supaya kami dapat melihat peluang-peluang, supaya kami Bapa di surga dapat terbuka, sehingga kami boleh kreatif Tuhan, supaya pelayanan kami adalah pelayanan yang senantiasa inovatif di dalamnya. Belajar daripada pandemi COVID-19 menuntut gereja untuk berpikir secara inovatif dengan mengandalkan teknologi yang ada. Tuhan tolong Bapa di surga, rencana-rencana gerejamu ini Bapa di surga ke depan dengan memakai teknologi yang ada, agar kiranya Tuhan pelayanan yang semakin inovatif, kreatif dengan bantuan teknologi itu dapat kiranya menumbuh kembangkan atau tumbuhkan Bapa di surga iman jemaat semakin bertambah-tambah di dalamnya. Walaupun pandemi COVID-19 ini belum berakhir, tapi kami bersyukur Tuhan ada tanda-tanda yang sudah Tuhan nyatakan. Penemuan vaksin yang masih diuji secara klinis untuk tahap yang ketiga oleh bangsa dan negara kami, khususnya Bapa di surga. Biarlah Tuhan uji klinis itu bulan Januari boleh berhasil Tuhan, sehingga boleh didistribusikan vaksin tersebut. Sehingga Bapa di surga kami tidak takut dan gentar lagi. Kami boleh kembali kepada kehidupan yang normal, sambil kami belajar untuk senantiasa waspada dengan kesehatan kami. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa di surga, agar pelayanan gereja Tuhan tetap boleh berjalan dan senantiasa mengandalkan akan kuasa Tuhan yang berkarya dahulu, juga berkarya sekarang, dan akan berkarya di akan datang juga. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya Tuhan tolong memberkati Bapa di surga untuk para medis yang saat ini juga berupaya untuk vaksin tersebut yang akan diuji tahap yang ketiga secara klinis. Tuhan tolong berkati agar itu boleh berhasil Tuhan, sehingga di bulan Januari Tuhan biarlah dapat didistribusikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Bapa di surga. Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Bio Farma yang akan memproduksi vaksin tersebut. Tuhan berkati Bapa di surga. Tuhan berkati para medis. Tuhan berkati Bapa di surga perjuangan para medis untuk mereka-mereka yang terpapar COVID-19. Agar Tuhan tolong berikan mereka kekuatan dan biarlah mereka tidak terpapar juga COVID-19. Mereka-mereka yang terpapar COVID-19 diberikan semangat agar imunitas mereka semakin kuat Bapa di surga, dan mereka boleh lepas daripada paparan COVID-19 Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang
beberapa waktu lalu Bapa di surga mengalami duka cita karena keluarga mereka Tuhan permuliakan melalui COVID-19 ini. Kuatkan dan berikan penghiburan. Bapa dalam Yesus Kristus memberkati juga Tuhan Satgas COVID-19, gugus tugas COVID-19 ini agar diberikan semangat terus. Dan juga Tuhan semua khususnya para penegak hukum agar kiranya TNI dan Polri berjuang untuk menegakkan disiplin bagi masyarakat Indonesia Bapa. Selama vaksin ini belum dilaksanakan Bapa di surga. Tuhan berkati Bapa untuk para penegak hukum TNI dan Polri. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa juga Tuhan untuk GPIB. Tuhan berkati persidangan sinode yang ditunda sampai bulan Oktober tahun depan. Tuhan berkati majelis sinode untuk mempersiapkan persidangan sinode. Demikian juga panitia agar mereka berjuang. Dan Tuhan tolong Bapa di surga biarlah suasana sudah kondusif, vaksin sudah boleh dibagikan sehingga Bapa di surga keadaan kembali normal, sehingga persidangan itu juga boleh dilaksanakan secara normal Bapa di surga. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, memberkati Bapa di surga juga untuk majelis sinode, para fungsionaris dan keluarganya Tuhan berkati, memberkati juga BP Mupal, kami serahkan dalam tangan Tuhan Bapa di surga tugas-tugas kebersamaan. Kami menyerahkan juga Tuhan Jemaat GBB Karis, kami berdoa untuk seluruh presbiter unit-unit misioner, demikian juga karyawan BPPJ agar bersama dengan jemaat kami boleh bergandengan tangan bersama sekalipun di tengah-tengah dampak COVID-19 ini kami tetap bisa berjuang Bapa di surga, kami bisa berbuat, kami bisa melayani, bersekutu, bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Tugas-tugas gereja, Tridharma gereja tetap boleh terlayani oleh karena kasih dan campur tangan Tuhan di dalamnya. Bapa surgawi kami berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih kami di jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit, Bapak Benadus Geo, Bapak Johar Sebua, Bapak Bruri Sebusepa. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih melawat, mengangkat sakit penyakit mereka, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan tengah-tengah sakit yang mereka derita nama Tuhan tetap dipermuliakan. Bapa surgawi kami berdoa juga Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang berbahagia dari tanggal 3 Agustus sampai 8 Agustus. Kami berdoa untuk kekasih kami Saudara Erik Nathanael Abraham Hukom, Nyonya Matarina de Freitas, Bapak Budi Subagia, Nyonya Anita Adil Leida Papendang Kamasi, Bapak Saur Pasaribu, dari Astrid Teresia Silitonga, Ananda Justin Gamaliel Nomleni. Demikian juga keluarga yang berbahagia karena ulang tahun perkawinan, keluarga Eko Handoko Soekarno, keluarga Sohilait Kawiran. Bapa di surga, sukacita yang mereka alami Tuhan sempurnakan, dan Tuhan berkati Bapa di surga untuk perjalanan kehidupan mereka ke depan. Biarlah Tuhan juga berjalan di depan, Tuhan juga menyingkirkan tantangan, rintangan, dan Tuhan memberikan kemenangan dalam perjuangan mereka ke depan. Demikian juga Tuhan untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan, keluarga Lustiria Utapea, keluarga Huta Barat Panggabean, keluarga Elvin N. Huta Barat, keluarga Puryadi, keluarga Albert Tutuarima, keluarga Kadia Sigilipu, keluarga Rianto Tako, keluarga Lilik Sutanto, keluarga Supardani Pati Rajawani, keluarga Bimo Widiono, keluarga Jerry Sianturi, keluarga Hidian Kris Wianto. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan keluarga-keluarga ini. Tuhan jaga dan lindungi dari mara bahaya. Tuhan berkati kehidupan jasmani dan rohani mereka. Memberkati juga ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan, rintangan, kuatkan. Berikan mereka kesabaran. Yakinkan tidak ada pergumulan yang tidak dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan. Kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu Bapa di surga, keluarga-keluarga ini, agar kiranya Tuhan Engkau pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan Shalom Allah di tempat di mana mereka berada Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan keluarga-keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga,
Akhirnya Tuhan kami menyerahkan juga dalam tangan Tuhan, Bapa di surga, seluruh jemaat GBB Karis, agar kiranya Tuhan dijauhkan dari paparan COVID-19. Dan berkati Tuhan ekonomi jemaat-Mu Tuhan yang juga terpapar karena dampak ekonomi yang dihadapi lewat wabah ini Tuhan. Kiranya Tuhan buka jalan dan berikan mereka Tuhan senantiasa berkat-berkat jasmani lewat segala usaha mereka. Tuhan kiranya campur tangan dan alirkan berkat-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Juga Tuhan kami berdoa untuk anak yatim piatu, janda, duda-duda yang berjuang sebatang kara. Tuhan bersama-sama menjadi Allah yang Immanuel bagi mereka juga, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka, kebutuhan jasmani tapi juga kebutuhan rohani juga Tuhan pelihara mereka. Terima kasih Bapa di surga. Sempurnakanlah doa kami ini, karena kami mengalaskan doa ini Bapa hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang berbahagia, mari memberi persembahan syukur dan hati tulus dengan sukacita penuh dengan mengingat Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kita menyanyi Kitab Bapi 84, 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan
Umat yang bersukacita, mari kita berdiri. Mari dan bersyukur dalam doa secara bergantian. Ya Tuhan, sebagai wujud rasa syukur kami yang mendalam kepadamu, kami menyerahkan persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami bersyukur atas kecukupan rezeki yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat terus-menerus ziarah hidup kami di dunia ini. Kami bersyukur atas makanan dan minuman yang berkecukupan, atas kesehatan, pekerjaan dan pelayanan yang kami emban, atas cinta kasih dan pertolongan dari orang-orang di sekeliling kami. Ya Allah, kiranya persembahan kami ini dapat menjadi saluran berkat bagi kerjaan Tuhan dan bagi mereka yang membutuhkan. Kami bersyukur dan memohon dalam anak-Mu, Yesus Kristus, yang sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan pokok-pokok penting pada warta jemaat. Mohon perhatiannya sejenak. Jadwal kegiatan pelayanan dan laporan keuangan sepekan serta informasi lainnya sebagaimana tercantum dalam warta jemaat. Kiranya informasi di dalamnya dapat membantu jemaat mengikuti pelayanan dan kegiatan lainnya. Persiapan pelayanan ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat. Persiapan presbiter, pemandu lagu, dan organis yang bertugas dalam ibadah minggu luring 9 Agustus 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. Peneguhan CD pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pada ibadah pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan peneguhan CD baru bagi 1. Clara Vanessa Gottlieb, 2. Edith Clementine Abigail Hukom, 3. Kenny Christian Manoy, 4. Erlangga Bagaskara Dates. Selamat kepada anggota CD yang telah diteguhkan. Tuhan Yesus memberkati. Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 dalam ibadah pukul 06.00 WIB dan pukul 09.00 WIB akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus dilaksanakan persloki. Seluruh anggota CD jemaat diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bagi anggota jemaat yang lansia atau sepuh, sakit dapat mengikuti di rumah masing-masing. Ibadah pengucapan syukur. Keluarga Patikawa Mual mengundang jemaat sektor pelayanan 1 sampai dengan 4 untuk hadir dalam ibadah pengucapan syukur ke-40 hari atas berpulangnya almarhum Bapak Johannes M. Patikawa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 waktu pukul 12.00 WIB. Tempat Gedung Gereja GPB Karis Komplek Pulau Gebang, Blok A2 nomor 9. Pelayan firman Bapak Pendeta Maksar Leskapo STH. Pelayan liturgi Diaken Nyonya Agnes D. Kakiai P. Pemberitahuan diberitahukan kepada jemaat GPB Karis bahwa saat ini kami akan mengadakan pembelian berupa alat-alat ibadah live streaming antara lain sebagai berikut. 1. Laptop. 2. Update website. 3. Kamera plus tripod. 4. Switcher. 5. Router. 6. Kabel HDMI. 7. Eksternal hard disk. Adapun total biaya yang dibutuhkan kurang lebih sebesar 40 juta rupiah.
Bila jemaat mau berpartisipasi secara langsung, dapat menghubungi Ketua PIG, Bapak Penatua Darin R. Lego. Jalan sehat atau bersepeda sehat. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Perumahan Pulau Gebang Permai, RW 9, RW 10, RW 12 dan RW 13 akan mengadakan acara jalan atau bersepeda sehat pada hari Minggu 16 Agustus 2020 pukul 06.00 sampai pukul 10.00 WIB. Adapun rute adalah sepanjang Jalan Pulau Jawa dan Jalan Pulau Bidadari Raya, dan acara lainnya adalah senam pagi dan bazar. Demikian pemberitahuan ini untuk diketahui jemaat. Ucapan selamat hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis dan seluruh warga GPIB Jemaat Karis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Majelis Jemaat GPIB Karis Jakarta telah siap untuk menggelar ibadah minggu mulai tanggal 5 Juli 2020 di masa new normal ini. Baik di Gereja Tiparcakung pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 6 sore di gedung gereja ini. Selanjutnya, silakan jemaat memperhatikan visualisasi yang kami sajikan ini, supaya dapat dipatuhi. Dalam memasuki era new normal, GPIB Karis telah mempersiapkan tata cara untuk memastikan jemaat terhindar dari COVID-19. Bawalah masker pribadi Anda. Pastikan kondisi tubuh dalam keadaan bersih dan sehat. Perlengkapan kebersihan tersedia dan siap untuk digunakan. Pembatasan jumlah jemaat dilakukan dengan registrasi. Form registrasi akan dibagikan majelis jemaat secara online pada hari Kamis dan Jumat sebelum ibadah. Pastikan setiap anggota keluarga Anda telah teregistrasi. Dan gereja dapat menolak jemaat sesuai ketentuan yang berlaku. Seorang majelis mengarahkan jemaat saat memasuki ruang ibadah menuju kursi yang dipersiapkan. Seluruh majelis jemaat yang bertugas mengenakan atribut kesehatan sesuai protokol penanganan COVID-19
yang telah ditentukan pemerintah. Agar jarak tetap terjaga, pemberian persembahan dilakukan dengan berjalan ke depan. Jemaat keluar dari sisi kiri dan kembali melalui lorong tengah. Dilakukan secara bergantian dari baris kiri ke baris kanan. Pintu keluar dibagi menjadi dua sisi, tangga utama di dalam gereja dan tangga samping yang dapat diakses melalui pintu sebelah kanan. Jaga jarak dan tidak bersentuhan merupakan jalan terbaik untuk terhindar dari COVID-19. Saudara-saudara, simulasi tata cara ibadah hari Minggu yang sudah disimulasikan ini, kami berharap jemaat memperhatikan dan mematuhinya. Jemaat sekalian, kami mau meyakinkan pelaku Majelis Jemaat GP Bekaris bahwa tata cara ibadah hari Minggu mempergunakan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Karena itu, jemaat jangan ragu dan jangan takut sambil kita berdoa agar Tuhan menyertai kita agar kita tidak terpapar COVID-19. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Laporan keuangan. Laporan penerimaan tanggal 26 Juli 2020 sebesar Rp11.053.000. Apabila ada kesalahan pembukuan pada warta jemaat, mohon menghubungi karyawan kantor gereja untuk dapat direvisi. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas dan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Max Charles Kapo STH, selaku Ketua Majelis Jemaat GP Bekaris Pulau Gebang, yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan bagi kami sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Terima kasih juga kepada organis, pemandu lagu, dan petugas multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tambahan untuk warta jemaat. Yang pertama berkaitan tentang peralatan live streaming. Jadi sesuai keputusan sidang majelis jemaat, kita rencana akan membeli, dan tentu saudara-saudara yang kekasih, pembelian tersebut karena sampai saat ini pun kita belum tahu kapan COVID-19 ini akan berlalu. Karena itu ketika kita membeli alat streaming, ya, supaya tidak lagi kita merekam, tapi kita bisa langsung, ya, langsung dalam ibadah luring tatap muka langsung bisa disiarkan, sehingga jemaat yang tidak diperkenankan hadir di gedung gereja dapat beribadah di rumah. Jadi itu maksudnya kenapa kita harus membeli, karena kita juga tidak tahu kapan badai COVID-19 ini berlalu. Dan tentu kalaupun badai COVID-19 ini akan berlalu, teknologi ini sangat berguna untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi bukan berarti hanya dipakai pada waktu COVID-19, tapi sesudah COVID-19 ini pun kita akan daya gunakan, karena kemajuan teknologi ini juga menuntut gereja juga untuk mengikutinya di dalamnya. Yang kedua, berkaitan dengan perjamuan kudus, jadi tetap dilayani untuk jemaat yang tidak dapat hadir, dan itu khususnya untuk warga yang di atas 60-an ke atas, ya, yang lanjut usia, dengan catatan jemaat
yang berada di rumah itu hanya mempersiapkan roti dan anggur. Jadi sekali lagi, tetap dilayani ibadah online atau ibadah daring untuk sakramen perjamuan kudus. Demikian penegasan warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunungku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Pelayan firman yang bertugas bersama dengan majelis bertugas dan seluruh perangkat ibadah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.